Kak Riki, AX plus BY sama dengan C. Kenapa sih disebut persamaan linear dua variabel? Kan aku taunya itu persamaan garis. Aku bingung nih, jelasin dong. Lala, gitu aja kok bingung. AX ditambah BY sama dengan C, itu kenapa disebut persamaan linear dua variabel? Mau tahu? Yuk, Yuk kita kita pelajari. pelajari. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, kita bantu Lala yuk, biar dia nggak bingung. Oke, sekarang kalian perhatikan ya, bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Bentuk ini adalah bentuk persamaan yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, sekarang kenapa ya persamaan ini disebut dengan persamaan linear? Oke, misal kakak ambil contoh nih, kalau A-nya bernilai 3 dan B-nya bernilai min 1, lalu si C-nya bernilai 6. Sehingga persamaannya menjadi 3X dikurang Y sama dengan 6. Disebut persamaan linear. Karena pasangan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan ini akan membentuk garis lurus. Atau disebut juga dengan persamaan garis. Iya, persamaan garis yang udah kalian pelajari sebelumnya. Nah, biar makin jelas lagi, kita gambar yuk. Masih ingat gak cara gambarnya? Oke, kita gambar bareng-bareng ya. Persamaan 3X dikurang Y sama dengan 6. Kakak coba kalau X sama dengan 0. Maka nilai Y-nya pasti min 6. Lalu kalau X sama dengan 1, maka nilai Y-nya pasti min 3. Nah, sekarang kalau X sama dengan 2, maka nilai Y-nya pasti 0. Dan kalau X-nya sama dengan 3, maka nilai Y-nya pasti 3. Nah, pasangan nilai X dan Y yang sudah kita cari yaitu 0, min 6, 1, min 3, 2,0, dan 3,3 akan membentuk garis lurus seperti ini. Nah, garis ini adalah garis 3X dikurang Y sama dengan 6. Nah, terusnya nih, kalau kalian mencari pasangan nilai X dan Y yang lain, yang memenuhi persamaan 3X dikurang Y sama dengan 6, pasti titik itu ada di garis. Kita coba satu lagi ya. Kakak pilih kalau X-nya 4. Nah, kalau X-nya 4, nilai Y berapa ya supaya memenuhi persamaan? Oke, 3 dikali 4 dikurang Y sama dengan 6. Menjadi 12 dikurang Y sama dengan 6. Sehingga diperoleh Y-nya adalah 6. Jadi kita punya titik 4,6. Lihat deh, titik 4,6 digaris nggak? Digaris ya. Nah, itu tadi titik-titik yang memenuhi persamaan. Ada titik 0,-6, 1,-3, 2,0, 3,3, dan 4,6. Kalau kita lihat titik-titik tersebut, semuanya berada di garis ya. Terusnya Kak, kalau pasangan nilai X dan Y-nya nggak terletak pada garis, gimana ya? Wah iya, gimana itu? Coba kita lihat gambarnya lagi ya. Misal, kita ambil titik 1,0. Titik itu di luar garis 3X dikurang Y sama dengan 6 kan? Nah, apa yang terjadi ya? Kalau titik 1,0 disubstitusikan ke persamaan 3X dikurang Y sama dengan 6. Maka 3 dikali 1 dikurang 0 sama dengan 6. 3 sama dengan 6. Tidak sama nih. Wah, ternyata kalau titiknya tidak digaris, maka titik itu tidak memenuhi persamaan ya. Jadi, kalau kita punya persamaan AX ditambah BY sama dengan C, maka seluruh pasangan nilai X dan Y atau titik X, Y yang memenuhi persamaan tersebut berada di garis AX ditambah BY sama dengan C. Dan sebaliknya, jika pasangan nilai X dan Y atau titik X, Y
tidak memenuhi persamaan, artinya berada di luar garis AX ditambah BY sama dengan C. Gimana? Sudah mengerti ya? Oke adik-adik, sekarang kakak kasih soal ya. Titik-titik manakah yang melalui garis 2X dikurang 5Y sama dengan 11? Apakah A, 1,-1, atau yang B, 0,3, atau yang C, 3,-1? Kalian pilih ya jawabannya di bawah ini. Ingat ya, titik yang melalui garis artinya titik tersebut merupakan pasangan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 2X dikurang 5Y sama dengan 11. Jadi, kita cek satu demi satu ya. Kita mulai dari yang A. Titik 1,-1, lalu kita substitusikan ke persamaan ini. Maka diperoleh hasilnya seperti ini ya. Wah, hasilnya nggak memenuhi nih. Artinya, titik 1,-1 tidak melalui garis 2X dikurang 5Y sama dengan 11. Lalu kita coba yang B ya. Titik 0,3. Dengan cara yang sama, kita substitusikan ke persamaan ini. Dan diperoleh hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya tidak memenuhi lagi nih. Jadi, titik 0,3 juga nggak melalui garis 2X dikurang 5Y sama dengan 11 ya. Oke, sekarang kita coba yang terakhir nih. Titik 3,-1. Kita substitusikan ke persamaan ini juga ya. Dan diperoleh hasilnya seperti ini. Wah, ternyata titik 3,-1 memenuhi persamaan garis ini ya adik-adik. Kalau dilihat gambarnya, akan menjadi seperti ini nih. Ya kan, terlihat titik 3,-1 berada di garis, sementara titik-titik lainnya di luar garis. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu ya, kenapa AX ditambah BY sama dengan C itu disebut persamaan linier dua variabel. Karena memuat dua variabel X dan Y, di mana pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Dan pasangan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut berada pada garis AX ditambah BY sama dengan C. Gitu adik-adik. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang kalian perhatikan nih soal cerita berikut ini. Rogu membeli 5 buah apel dan 4 buah jeruk dengan harga Rp45.000. Cerita itu dapat kita bentuk menjadi persamaan linier dua variabel loh. Kayak gimana tuh, Kak? Mau tahu? Boleh, tapi di video selanjutnya ya. Eits, tapi sebelum itu, kalian kerjakan dulu nih soal setelah video ini. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.